Oke, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru. Kita akan bicara tentang dua unit pasukan khusus paling keren di dunia, Denjaka dari Indonesia dan Delta Force dari Amerika Serikat. Nah, ketika orang bertanya, siapa yang akan menang dalam pertarungan? Itu pertanyaan yang gila, kawan. Ini bukan seperti pertandingan UFC di mana ada kelas berat dan aturan. Membandingkan kedua pasukan ini sangat rumit. Hasil dari pertarungan hipotetis apapun sangat bergantung pada banyak variabel. Kita bicara tentang pelatihan khusus mereka, pengalaman tempur di dunia nyata, jenis peralatan dan teknologi yang mereka miliki, dan yang terpenting, jenis misi yang mereka jalankan. Apakah mereka menyelamatkan Sandera dari anjungan minyak, atau mereka melakukan misi pengintaian jarak jauh di gurun? Konteks adalah segalanya. Kalian harus paham, orang-orang ini beroperasi dalam bayangan. Mereka adalah hantu. Jadi banyak dari apa yang kita tahu, atau kira kita tahu, berasal dari laporan yang tidak lagi dirahasiakan, cerita dari mantan operator dan informasi domain publik. Ada begitu banyak yang dirahasiakan, demi alasan keamanan nasional, dan itu memang seharusnya begitu. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah menyelam lebih dalam berdasarkan apa yang tersedia untuk umum. Kita akan membahas pelatihan mereka, sejarah operasional mereka, peralatan mereka, dan filosofi mereka secara keseluruhan. Ini bukan tentang menyatakan satu lebih baik dari yang lain secara definitif, karena memang bukan begitu cara kerjanya di dunia nyata. Ini tentang menghargai kemampuan unik dan luar biasa dari para prajurit elit ini. Jadi, bersiaplah. Kita akan menjelajahi apa yang membuat Denjaka menjadi kekuatan yang menakutkan di dunia maritim, dan apa yang membuat Delta Force menjadi salah satu unit Tier 1 paling legendaris yang pernah ada. Kita akan melihat kekuatan mereka, spesialisasi mereka, dan di mana mereka mungkin memiliki keunggulan satu sama lain, tergantung pada skenarionya. Ini adalah pandangan yang menarik ke dalam dunia operasi khusus elit, dunia di mana taruhannya sangat tinggi. Ini tentang memahami puncak kinerja manusia di bawah tekanan paling ekstrem yang bisa dibayangkan. Mari kita mulai. Jadi, mari kita bicara tentang proses berat yang mengubah seorang prajurit biasa menjadi salah satu dari orang-orang ini. Untuk Delta Force, proses seleksinya adalah legenda, kawan. Secara resmi disebut Operator Training Course, atau OTC. Mereka menarik kandidat dari seluruh militer AS, sebagian besar dari Ranger dan pasukan khusus. Tetapi siapapun bisa mencoba. Seleksinya brutal, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka melakukan kursus navigasi darat jarak jauh yang gila di pegunungan Appalachian, membawa ransel berat, tanpa tahu di mana garis finish atau berapa lama mereka akan berada di sana. Ini dirancang untuk menghancurkanmu, untuk menemukan batas absolutmu, dan kemudian mendorongmu melewatinya. Mereka mencari ketahanan psikologis, kecerdasan, dan kualitas yang tidak bisa diajarkan, yaitu kemampuan untuk beroperasi sepenuhnya sendiri, dan di bawah tekanan besar. Ini didokumentasikan dengan sangat baik, setidaknya dalam memoir dari orang-orang yang pernah melaluinya. Ini adalah mesin yang dirancang untuk menemukan 1% dari 1%. Lalu ada Denjaka, yang merupakan jenis binatang misterius yang sama sekali berbeda. Detasemen Jala Mangkara. Proses seleksi mereka jauh lebih rahasia, itu bukan sesuatu yang mereka publikasikan. Yang kita tahu adalah bahwa ini adalah unit gabungan, menarik yang terbaik dari Kopaska Angkatan Laut, atau Komando Penyelam, dan Taifib Marinir, Batalion Pengintaian Amfibi. Jadi kalian sudah mulai dengan orang-orang yang benar-benar ahli dalam pertempuran air. Pelatihan mereka dikabarkan gila, dengan Minggu Neraka yang berfokus pada mendorong mereka hingga batas kemampuan mereka di lingkungan maritim. Bayangkan bertahan hidup di hutan, penghancuran bawah air, dan tes ketahanan amfibi yang brutal. Seluruh fokus mereka diarahkan pada kontra-terorisme maritim, penyergapan kapal dan infiltrasi pesisir. Jadi, sementara Delta menciptakan operator serbaguna, segala medan, Denjaka menempa senjata amfibi khusus, Predator sejati laut. Ketika kalian melihat pengalaman operasional, disinilah kalian melihat perbedaan besar, dan itu murni karena geopolitik. Delta Force, sebagai alat utama kebijakan luar negeri AS, telah dikerahkan hampir di seluruh dunia selama 40 tahun terakhir. Kita bicara tentang perburuan Pablo Escobar di Kolombia, pertempuran Mogadishu di Somalia, insiden Black Hawk Down, yang terlepas dari hasilnya,
adalah tampilan keterampilan dan keberanian yang luar biasa di bawah tembakan. Mereka adalah ujung tombak di Afghanistan memburu Al-Qaeda, dan di Irak mengejar target bernilai tinggi seperti putra-putra Saddam Hussein. Tempo operasional mereka tanpa henti. Orang-orang ini memiliki ensiklopedia pengalaman tempur di setiap lingkungan yang bisa dibayangkan, gurun, pegunungan, hutan kota. Mereka telah melakukan semuanya, mulai dari serangan langsung hingga penyelamatan sandera, hingga pengawasan rahasia. Pengalaman mereka luas, global, dan sangat beragam. Nah, pengalaman Denjaka juga sama intensnya, tetapi terfokus secara geografis. Medan permainan mereka adalah Kepulauan Indonesia, yang merupakan salah satu lingkungan maritim paling kompleks di bumi. Kita bicara tentang ribuan pulau, titik-titik sempit, dan pembajakan yang merajalela. Denjaka telah berperan penting dalam berbagai operasi kontra-terorisme domestik, menangani gerakan separatis dan kelompok militan. Mereka telah melakukan penyelamatan sandera dari kapal yang dibajak, dan memiliki pengetahuan mendalam dan akrab tentang wilayah asal mereka yang tidak dapat ditandingi oleh unit asing manapun. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki jejak global yang sama dengan Delta, pengalaman khusus mereka dalam perang hutan dan maritim di Asia Tenggara tidak ada duanya. Mereka adalah penguasa tak terbantahkan di wilayah mereka, dan operasi mereka, meskipun kurang dipublikasikan secara internasional, sangat penting untuk keamanan nasional Indonesia. Mari kita bahas peralatannya, mainan-mainannya. Disinilah kompleks industri militer AS benar-benar bersinar. Delta Force memiliki akses ke hampir semua yang bisa mereka impikan. Mereka berada di garis depan teknologi militer. Mereka bekerja langsung dengan produsen untuk mengembangkan dan menguji senjata, optik, dan sistem komunikasi terbaru dan terbaik. Kita bicara tentang karabin khusus seperti HK-416, kacamata penglihatan malam canggih yang mengubah malam menjadi siang, dan drone canggih yang memberi mereka intelijen secara real-time. Mereka memiliki dukungan penuh dari Departemen Pertahanan AS, yang berarti dukungan logistik mereka tidak tertandingi. Jika mereka membutuhkan helikopter siluman atau pengawasan satelit untuk sebuah misi, mereka mendapatkannya. Keunggulan teknologi ini memberi mereka keuntungan besar, memungkinkan mereka melihat lebih jauh, berkomunikasi lebih aman, dan menyerang dengan lebih presisi daripada hampir siapapun. Denjaka, di sisi lain, beroperasi dengan filosofi yang berbeda. Bukan berarti mereka tidak memiliki peralatan yang bagus, mereka memilikinya. Mereka menggunakan campuran senjata yang diakui secara internasional seperti HKMP-5, J-36, dan berbagai sistem penembak jitu. Aset terbesar mereka tidak selalu berupa peralatan berteknologi tinggi. Itu adalah penguasaan mereka terhadap lingkungan dan keterampilan mereka dalam operasi amfibi dan siluman. Peralatan mereka dioptimalkan untuk air. Bayangkan rebreather sirkuit tertutup canggih yang tidak menghasilkan gelembung, kendaraan pengiriman bawah air khusus, dan teknik untuk mendekati target secara diam-diam dari laut. Mereka lebih mengandalkan keterampilan manusia, keahlian lapangan, dan kemampuan mereka untuk menyatu dengan kekacauan maritim Asia Tenggara. Kekuatan mereka berasal dari menjadi hantu di air, menggunakan lingkungan sebagai senjata utama mereka, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya direplikasi oleh lingkungan operasi mungkin merupakan faktor terpenting. Jika kalian menjatuhkan kedua unit ini ke negara yang terkunci daratan dan kering di Timur Tengah, untuk misi pengintaian jarak jauh dan aksi langsung, Delta Force jelas memiliki keunggulan. Itulah yang telah mereka latih dan lakukan selama beberapa dekade. Seluruh struktur dukungan mereka, mulai dari logistik hingga pengumpulan intelijen melalui satelit dan drone, dibangun untuk proyeksi kekuatan global, terutama di lingkungan gurun dan perkotaan. Mereka tahu cara beroperasi di tempat-tempat ini, cara menyatu, dan cara menggunakan medan untuk keuntungan mereka. Mereka adalah kekuatan utama untuk operasi kompleks berskala besar di tanah asing, jauh dari dukungan ramah manapun. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan terestrial apapun adalah bagian inti dari identitas mereka. Tapi kawan, jika kalian membalik skenario itu, seluruh gambaran berubah. Bayangkan misinya adalah menetralisir sel teroris yang bersembunyi di pulau terpencil yang tertutup hutan di Selat Malaka, dan satu-satunya cara masuk adalah pendekatan klandestin dari laut di malam hari. Itu adalah halaman belakang Denjaka. Itu adalah Super Bowl mereka.
Mereka memiliki pemahaman yang intim, hampir genetik tentang arus, garis pantai, cuaca dan budaya wilayah itu. Mereka dapat menavigasi perairan itu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang luar. Keahlian mereka dalam infiltrasi bawah air, perang hutan, dan pertempuran jarak dekat di lingkungan maritim yang lembab, memberi mereka keuntungan besar di kandang sendiri. Dalam skenario ini, Delta akan menjadi ikan yang keluar dari air, dan Denjaka akan menjadi hiu yang telah menunggu mereka. Reputasi di dunia ini adalah segalanya, dan Delta Force memiliki reputasi global. Mereka, tanpa ragu, adalah nama yang dikenal luas dalam operasi khusus Tier 1. Keberadaan mereka dirahasiakan selama bertahun-tahun, tetapi melalui buku, film, dan misi yang tidak lagi dirahasiakan, mereka menjadi legendaris. Mereka dipandang sebagai tentara pribadi Presiden AS, alat bedah untuk menyelesaikan masalah internasional yang paling sulit. Reputasi ini adalah senjata tersendiri. Itu menginspirasi ketakutan pada musuh dan kepercayaan pada sekutu. Tetapi dengan ketenaran itu datanglah pengawasan. Operasi mereka, ketika dipublikasikan, dianalisis dan diperdebatkan. Kerahasiaan seputar Delta sangat penting, identitas operator dilindungi, dan mereka jarang berbicara di depan umum. Tetapi tindakan mereka seringkali berada di panggung dunia, baik atau buruk. Mereka adalah tolok ukur di mana banyak pasukan khusus lainnya diukur. Reputasi Denjaka dibangun secara berbeda. Di Asia Tenggara, dan terutama di kalangan militer di wilayah tersebut, mereka sangat ditakuti dan dihormati. Mereka adalah hantu. Jauh lebih sedikit yang diketahui tentang mereka secara publik dibandingkan dengan Delta. Mereka mempertahankan tingkat keamanan operasional yang intens, dan misi mereka jarang menjadi berita utama internasional. Kerahasiaan ekstrem ini merupakan keuntungan besar. Mereka adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak musuh potensial, membuat mereka tidak dapat diprediksi. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki pengakuan merek global seperti Delta, reputasi mereka adalah efisiensi yang tenang dan mematikan. Mereka adalah penjaga diam perairan Indonesia. Kekuatan yang kemungkinan besar tidak akan kalian ketahui keberadaannya sampai terlambat. Kekuatan mereka tidak berasal dari ketenaran global, tetapi dari misteri yang menakutkan pun yang menyelimuti kemampuan sejati mereka. Jadi, setelah membahas semuanya, siapa yang teratas? Sebenarnya, itu pertanyaan yang tidak ada gunanya tanpa konteks. Ini seperti bertanya apakah hiu lebih baik dari singa. Itu sepenuhnya tergantung di mana pertarungannya. Baik Denjaka maupun Delta Force adalah predator puncak, berada di puncak evolusi militer. Mereka terdiri dari beberapa manusia terkuat, terpintar, dan paling berdedikasi di planet ini. Pembelajaran sebenarnya di sini bukan tentang siapa yang akan menang, tetapi tentang memahami bahwa keunggulan di bidang ini sangat terspesialisasi. Tidak ada unit pasukan khusus terbaik yang cocok untuk semua. Misi menentukan siapa ahlinya. Jika dunia memiliki masalah yang membutuhkan jangkauan global, teknologi mutakhir, dan kekuatan yang dapat memproyeksikan kekuatan ke negara manapun yang terkunci daratan di bumi, kalian memanggil Delta Force. Pengalaman, pendanaan, dan dukungan teknologi mereka untuk jenis misi ini berada di tingkat yang berbeda. Mereka adalah pisau bedah global. Namun, jika ancamannya adalah kelompok teror maritim canggih yang bersembunyi di perairan labirin Kepulauan Indonesia, Denjaka adalah kekuatan yang kalian inginkan. Keterampilan amfibi khusus mereka, pengetahuan mendalam mereka tentang wilayah asal, dan penguasaan mereka terhadap siluman di lingkungan maritim, kemungkinan besar akan membuat mereka lebih efektif dalam skenario spesifik yang sangat serius itu. Pada akhirnya, membandingkan mereka adalah latihan yang menarik, tetapi ini lebih tentang menghargai kemampuan mereka yang berbeda, namun sama-sama mengesankan. Kedua unit adalah prospek yang menakutkan bagi musuh manapun. Mereka mewakili komitmen negara masing-masing untuk memiliki orang-orang yang dapat pergi ke tempat-tempat paling gelap dan melakukan hal yang mustahil. Baik di gurun Timur Tengah atau hutan dan laut Asia Tenggara, para prajurit ini siap. Hormat untuk mereka semua. Pekerjaan yang gila.